kesinergitasan dalam melakukan kebijakan-kebijakan ini. Selain itu kita juga melakukan perbaikan pembelajaran gitu ya, di mana di dalam Merdeka Merdeka Belajar ini asesmen itu sangat berbeda dengan asesmen yang sebelumnya. Asesmen di Merdeka Belajar itu ditentukan oleh kelasnya masing-masing, sampai di mana tingkat pencapaian anak itu didasarkan pada apa yang disusun oleh gurunya di awal ketika mereka melakukan diagnostik awal, lalu kemudian melakukan pembelajaran implementasi sampai nanti ujung akhirnya guru akan punya target seperti apa sebenarnya seharusnya nilai yang mereka capai, seperti itu. Jadi tidak ada kalau dulu kan pemerataan semua harus sama, soal yang dikeluarkan harus sama, walaupun kemudian mungkin itu belum terlalu matang di satu kelas tertentu atau di satu sekolah tertentu, tapi dipaksakan untuk sama. Nah sekarang setiap kelas, setiap sekolah punya kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan sendiri tingkat capaiannya. Yang penting harus memenuhi standar kompetensi yang telah dipersyaratkan oleh kementerian. Bahwa ini sudah ada komunikasi antara Pak Dirjen, Pak Iwan ya, di Direktorat PDM dengan tim yang akan nanti naik dengan menteri yang akan mungkin melaksanakan. Cuma memang Bapak Ibu udah tahu nanti itu ada yang namanya program janji Pak Presiden ya, ada sekolah unggulan gitu. Ini yang mungkin kemasannya seperti apa, mungkin gimana Pak ini dengan nanti zonasi, nanti kita lihat aja. Dan jelas akan ada sekolah unggulan di kabupaten kota, dan ini mungkin bisa jadi dari sekolah-sekolah penggerak yang siap, tetapi bukan sekolah seperti mungkin yang dulu Pak, dengan harga mahal, orang-orang kaya yang masuk dengan masuk ke sana harus sekian juta. Dulu tuh apa ya Pak? RSBI ya? Nah, enggak. Nanti itu sekarang itu harapannya orang-orang yang tidak mampu, miskin dan sebagainya, anak-anak yang punya talenta ini harapannya akan bisa mengubah dunia pendidikan khusus di daerah ini dengan orang-orang yang mungkin selama ini mutiara-mutiara kita itu tenggelam. Itu mungkin yang saya tangkap untuk ke depan. Dan ini juga nanti itu ATS Pak. ATS itu yang data sekolah yang PDM 07 akan menjadi skala prioritas. Program skala prioritas tuh. Yang sekarang mungkin hanya 2 program, 2 kegiatan Pak. Nanti itu data-data itu nanti dengan Bapak dulu dari statistik ini yang kita akan berkomunikasi dengan Kominfo. Karena terkait dengan banyak mungkin ATS itu kaitan dengan anak yang putus sekolah. Ini yang menjadi masalah. Nah, di Sumatera Barat aja berapa persen? Nah, ini yang harus segera ditanggulangi. Itu akan menjadi program andalan nanti. Saya nggak tahu juga di BPMP harus betul-betul PAC-nya yang kuat dan cepat gitu ya. Kemudian GSS tuh, tahu kan sekarang program yang namanya makan itu jadi janji juga Pak. Nah ini menjadi sebuah akan GSS itu akan menjadi juga PAC PDM yang seksi gitu ya. Nanti itu di tahun 2025 banyak beberapa program yang nanti pun pengelolanya tetap ada di distrik provinsi dengan salah satunya ada informasi yang berkembang ini adalah masuknya mungkin dari TNI ya Pak ya, untuk kolaborasi di dalam mengamankan. Ini luar biasa. Artinya bahwa data-data ini juga ini yang saya ingin perhatikan. Kemudian Bapak sekalian, hal-hal yang saya dapat dari Pak Dirjen adalah bahwa pendidikan yang ke depan itu harus menjadi problem solving, pemecahan masalah. Dan harapannya guru-guru yang sudah dilatih, guru penggerak, sekolah penggerak ini harus menjadi duta-duta untuk memecahkan masalah itu. Pertanyaannya apakah berlanjut? Ini harapannya berlanjut. Tapi kan kita tidak tahu juga. Nah, semoga tetapi ini proses yang dilakukan oleh kementerian ini sedang terus pendekatan dan infonya udah nyambung dengan apa tim yang akan nanti tanggal 20 Oktober kalau salah itu akan ada pelantikan presiden, secara otomatis akan ada pelantikan yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sedikit mungkin dua
yang langsung di bawah Kemendikbudristek dan di bawah koordinasi Dirjen. Di Indonesia ini balai besar hanya ada 5: Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang lainnya adalah eselon 3. Jadi BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Tapi kalau udah kata besar, ini udah eselon 2. Ini mungkin yang harus diketahui. Saya Ketua Tim Publikasi dan Dokumentasi BPPMP Provinsi Sumatera Barat. Betul. Boleh saya shot nama ibu, nanti saya salah. SS Bu, Ya, SSMPD. sastra. Saya cepat aja Pak ya. Next. Nah, berapa seperti ini di kementerian? Ada 26 dan ada beberapa audidasmen digarap oleh Segera memberikan respon kepada ibu, dan biasanya yang menggunakan UMT daring itu adalah daerah yang jauh jangkauannya. Lalu kemudian daripada ke BPPNP untuk koordinasi cukup jauh, makan waktu banyak. Bebas? Gaya semangat, oke. Semangat, tangan kanan, 1, 2, 3. Lanjut, berikutnya melintasi, melanjutkan prestasi. Oke, yang berikutnya Bu, begini, kita yel-yel. Begitu kami katakan bebas. Oke, boleh kita rekam. Siap, suaranya agak lebih keras, semangat. 3, 2, 1, BPPMP Sumbar. Oke, yang tadi uji coba. Siap. Kamera. BPPMP Sumbar. Terima kasih. Oke. Apa yang disiapkan itu untuk program kementerian ini Bang? Ini Bang, ini siapa Bang? Oke, oh sebentar Bang, ini Ya. perkenalan lagi. Ya, boleh. Oke, saya akan Ya, halo saya. langsung aja ya. Ya. Ya, 3, 2, 1, action. Baik, saya rasa untuk kemudian kita bisa memperkenalkan program-program prioritas dari Kemendikbudristek lebih lagi, saya rasa penggunaan influencer marketing akan sangat membantu sekali untuk mempromosikan program-program yang kita punya dengan menggabungkan mungkin pendekatan yang awalnya tradisional dengan pendekatan digital marketing yang lebih modern. Saya berharap impact dari program-program Kemendikbudristek tadi dapat lebih mencapai audiens yang lebih luas lagi, lebih masif lagi, sehingga kita mampu menciptakan hasil yang lebih impactful terhadap siswa dan juga pemuda dan kemudian untuk keseluruhan pendidikan di Indonesia. Sedikit Bang, strateginya seperti apa yang bagusnya Bang? Yang perlu diterapkan, yang minim. Oke, saya rasa akan ada 3 strategi yang bisa kita implementasikan. Yang pertama, adopsi dari influencer marketing, sehingga kita bisa mendapatkan audiens yang lebih relate dan juga merasakan bahwa memang program ini diciptakan untuk mereka. Yang kedua, tentunya kita harus memikirkan melalui effort ini kira-kira campaign atau kampanye seperti apa yang harus kita lakukan, sehingga pada nantinya kita tidak hanya mendapatkan awareness dari para target audience, tapi kita juga bisa meningkatkan adopsi atau partisipasi dari siswa ataupun target terhadap program tersebut. Ya. Terakhir Bang, motivasinya bagaimana? Meningkatkan motivasinya seperti apa bagusnya Bang? Oke, terima kasih. Saya rasa untuk meningkatkan motivasi di sini, saya merasa bahwa ketika kita mampu untuk kemudian melakukan segmentasi, targeting dan juga positioning terhadap audiens kita yang merupakan siswa tadi, saya merasa mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut, karena yang pertama mereka merasa bahwa program ini memang untuk mereka, dan yang kedua mereka merasa bahwa konten-konten yang disajikan sudah sesuai dan sangat relatable dari mereka, maka harapannya adalah impact dari programnya dapat mereka rasakan dan mereka juga dapat engage terhadap program tersebut. Sebenarnya ini Bang, pendalaman ini kan sekolah sehat dari Bang ya? Iya, betul. Ya, sebenarnya apa ya Bang? Oke, kalau untuk gerakan sekolah sehat sendiri Mas, sebenarnya itu ada 5 pilar dari
kategori sekolah sehat tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa yang mungkin influencer marketing akan diterjemahkan melalui konten-konten, beberapa konten pilar seperti dari konten educational, konten emotional, konten call to action, konten testimoni, dan juga untuk konten edukasi, sehingga berdasarkan tipe-tipe konten tadi dan juga berdasarkan funnel konten marketing yang kita punya, kita berharap bahwa proses pelaksanaan dari program dan juga kampanye dari program tersebut akan lebih terstruktur, sehingga pada akhirnya kita bisa memantau seperti apa performa dari program tersebut, apakah kita mendapatkan partisipan atau pendaftar yang sesuai dengan target yang kita tentukan, sehingga saya merasa bahwa dengan adanya influencer marketing dalam program gerakan sekolah sehat, hal tersebut akan meningkatkan adopsi ataupun gaya hidup yang lebih sehat di kalangan siswa nantinya. Ada sedikit menariknya nih bang, kan ada kita mengenal yang istilahnya promosi kesehatan nih bang. Itu mempunyai alur regulasi yang sangat rumit ya. Kalau untuk sekolah sendiri seperti apa ini bang? Sementara promosi kesehatan itu ada aturan-aturan yang baku yang tidak bisa dilanggar gitu kan. Jadi abang sendiri seperti apa nih bang? Baik, apabila saya berbicara sebagai kapasitas saya mungkin dalam hal marketing, saya merasa bahwa apapun dimensi ataupun apapun segi dari proses promosional tadi dalam hal marketing, saya rasa hal tersebut akan efektif dan akan benar-benar aman saja apabila kita kaitkan kepada konteks kesehatan atau konteks pendidikan atau konteks kesenian atau kebudayaan. Saya rasa tidak akan ada regulasi yang mungkin berpotensi untuk kita langgar selama kita kembali lagi. Yang pertama, ketika membuat konten pastinya harus berdasarkan dengan guideline atau aturan-aturan yang sudah kita punya di dalam instansi atau ethics konten secara keseluruhan. Dan saya rasa apabila kita tidak mematuhi kedua hal tersebut, saya rasa promosi kesehatan yang kita lakukan ke sekolah tidak akan mendapatkan tantangan atau obstacle yang demikian. Oke, terima kasih bang. Nama lengkapnya bang? Nama saya Hanif, saya digital marketing specialist dari Upscape, di mana kita merupakan platform untuk edukasi keperawatan, kebidanan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, sehingga kita berharap bahwa pendidikan terkait dengan kesehatan akan lebih accessible dan akan lebih impactful kepada audiens yang lebih luas. Ya, terima kasih bang. Terima kasih, Bang. Dari mana? Ya boleh. 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 Tapi dikat aja boleh. Kegiatan hari ini boleh. Saya dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Untuk kegiatan hari ini luar biasa karena memberikan kita pemahaman bahwa sebenarnya publikasi itu penting untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun stakeholder program-program prioritas Kemdikbudristek maupun program-program di daerah kabupaten kota khususnya di bidang pendidikan. Karena dengan demikian masyarakat secara luas akan memahami apa itu program pendidikan yang sedang dilaksanakan, sehingga diharapkan ketika pemahaman itu ada, maka dukungan akan nampak, dukungan akan mengalir. Sukses untuk BPPMP, dan kita tunggu acara-acara selanjutnya yang meningkatkan kualitas publikasi tentang program pendidikan pada masyarakat. Terima kasih. Yuk. Ya. 3, 2, 1, action. Kasih itu aja. Kameranya kasih kok. Kameranya kasih kok. Oh, itu. Boleh jauh ambil bang. Tentang ingatan hari ini bang, bagaimana segmennya bang? Ya, silakan bang. Ya, luar biasa kegiatan yang dilakukan oleh BPPMP hari ini, di mana komunitas-komunitas dikumpulkan dalam kegiatan kumpul komunitas dan key opinion leader, sehingga terjalinnya komunikasi yang erat antar komunitas, dan ini akan bisa menjadi landasan untuk bergerak BPPMP dalam menyampaikan informasi-informasi terkait kebijakan-kebijakan dari pusat, sehingga semua stakeholder, semua komunitas yang ada di Sumatera Barat mendapatkan informasi yang jelas. Luar biasa, terima kasih dari saya, Robi Setia Pramana, Kapten Belajar ID Provinsi Sumatera Barat. Terakhir harapannya dengan ingatan ini apa bang? Harapan saya dengan kegiatan ini mudah-mudahan komunikasi antar komunitas ini tetap terjalin, sehingga setiap ada informasi, apakah itu dari atas ataupun dari akar rumput, itu tersampaikan dan akan memperkuat komitmen bersama untuk membangun pendidikan di Sumatera Barat yang kita cintai ini. BPPMP memang mantap. BPPMP Sumatera Barat mantap, rancak wana. Kasih bang. Kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Robi. Bapak Ibu, Pak Robi, kalau kita mau melakukan webinar BPP komunikasi, nah ketika itu akhir Mei kemarin yang terkait dengan Delkom,
Yang pertama itu itu mana udah aduh. Kami dulu tinggal 22. Habis loh, buka ini. Content creator seorang profesi full time content creator. Tidak ada pekerjaan lain, kita fokus di sini bersama teman-teman dan tim yang lain. Makin kesini itu beberapa dan kok opinion ini coba nih next lagi. Nah, jadi komunitas dan lokal influencer yang melakukan sebuah inovasi untuk komunitas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama Bapak, kumpul komunitas dan opinion leader lokal dalam rangka komunikasi program-program prioritas Kemendikbudristek dan media relation lokal dalam rangka kampanye program prioritas yang dilaksanakan di Hotel Turuntung Padang tanggal 23 sampai 24 September 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga kegiatan kita ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Saya Chani Apila selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata atau menimbulkan ketidaknyamanan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Dalam perut terdapat lemak. Pak Oni sebagai narasumbernya sudah bersama-sama dengan kita. Ada Pak Galeri, ya. Rio. Udah Rio ini mungkin Solok. Yang sekarang kalau di tingkat cari cara nanti kita semuanya bisa. Kemendikbudristek 19 dan PP-nya nomor Pelaksana Publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas, maka semakin bagus indikator kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi, maka berarti kita kinerjanya rendah. Tadi makanya itu nyambung dibentuk masing-masing bertanggung jawab terhadap media sosial yang menjadi tanggung jawab tim, baik kontennya maupun pembeliannya. Tapi di sini dibuat hanya 5 dulu. Bapak Ibu, kami selanjutnya. Oh ya. Hal yang penting dalam kegiatan hari ini adanya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam komunikasi ya. Dari mulai Kominfo, Provinsi Barat, kemudian para wartawan, pers, ini saya suka sekali ada kolaborasi. Dan ini menjadi suatu kunci ya keberhasilan untuk era keterbukaan di Sumatera Barat. Dan yang paling penting adalah dari di sini kabupaten kota berkumpul semua. Tadi insan pers sudah hadir, kemudian dari Kemeninfo, dari Dinas Sosial, dari semua yang hadir untuk mencoba kita melakukan pada masyarakat lah, menyampaikan informasi-informasi yang jelas. Itu mungkin yang paling penting. 20 Oktober kan ada pergantian dari kementerian. Gimana Mas? 20 Oktober pergantian kementerian 20 Oktober. 20 Oktober. Oh iya. Ya mudah-mudahan kalau kaitan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek ya, itu saya belum bisa menjawab secara pasti, tetapi yang jelas akan melanjutkan tujuannya adalah problem solving tadi. Apa yang saya katakan, bagaimana memecahkan masalah yang mungkin pendidikan-pendidikan yang masih ada krisis pendidikan dalam hal-hal tertentu, dilakukan problem solving. Hal-hal yang baik dilanjutkan tentunya. Hal-hal yang kurang pasti perlu ada introspeksi dan perbaikan. Semoga di tanggal 20 Oktober ini yang nanti Pak Menterinya, mungkin Pak Dirjennya atau siapapun lah yang naik, insya Allah BBP Sumatera Barat akan mensupport. Tujuannya satu, membantu masyarakat. Itu aja Mas. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Dalam program Kemendikbudristek ini kepala sekolah misalnya, program yang kita tawarkan, kita bawa misalnya kurikulum merdeka
generasi kita yang pada dasarnya ideal, aromanya sangat bebas. Jangan-jangan kita khawatir nilai bukti yang sisi mutu misalnya, kan beberapa negara maju itu katakanlah seperti untuk penunjang kurikulum merdeka ini, terutama misalnya mahasiswa yang bisa diselesaikan 3 hari saja, nah itu kan juga problem sebenarnya. Juga kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang dihargai dari sisi budayanya, justru kita punya rumah baca di pinggir pantai sana, di Purus sana. Hal yang menarik, banyak anak-anak di sana tidak sekolah. Memang di negara kita, Pak Ibu, dalam rekrutmen PNS, ya, terutama PNS ini, dinamakan skill atau keterampilan. Dan memang ini nggak bisa. Ya, ibu di belakang. Kejauhan ibu. Siap, 1, 2, 3. Kesiapan kita untuk berubah ya, karena ini kan kurikulum merdeka itu memang diberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan minatnya mereka mau kemana. Jadi kadang-kadang budaya ini belum tumbuh, sehingga kadang-kadang sebuah transformasi itu awal-awal itu kan memang mungkin membuat ketidaknyamanan, karena merubah dari kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru. Jadi tantang kita itu ya merubah budaya tadi dari kebiasaan lama bagaimana menjadi kebiasaan baru, dan itu membutuhkan waktu. Dan mereka pasti perubahan itu akan diikuti kalau memang manfaatnya terasakan. Jadi kemudahan itu bisa lebih dirasakan dan manfaatnya lebih banyak. Oleh sebab itu cuma merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru itu kan tantangan. Seperti apa Pak nanti Pak supaya kita? Ya, salah satu ya selalu mensosialisasikan dan tidak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Jadi harus terus untuk berkomitmen untuk menjalankan yang kita anggap itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kita menyerah itu nggak akan terjadi perubahan. Karena perubahan itu memerlukan tantangan, memerlukan tata kelola sendiri. Ya. Ya. Oke. Nggak panjang tuh Bu. Oke, siap. Bu, mungkin bisa jelaskan Bu tujuan dari kegiatannya apa nih Bu? Ya, jadi kegiatan kita kali ini adalah namanya kumpul komunitas dengan key opinion leader dalam rangka kita mengkomunikasikan dan mensosialisasikan program-program prioritas Kemendikbudristek. Jadi ini bukannya satu-satunya kegiatan yang kita laksanakan, kita sudah banyak melakukan kegiatan komunikasi dan sosialisasi tentang program prioritas Kemendikbudristek di kabupaten kota. Jadi kemarin kita baru saja selesai di bulan lalu melakukan media visit. Jadi kita mengundang seluruh media untuk saling berkomunikasi dan bersosialisasi apa saja sih yang menjadi program prioritas Kemendikbudristek. Dan pada hari ini kami melaksanakan kegiatan selama 2 hari dari tanggal 23 sampai 24 September dengan mengundang 19 kabupaten kota yang berada di dalam posisi untuk menjadi publikasi dan dokumentasinya Dinas Pendidikan dan 1 dari provinsi. Lalu kemudian kita mengundang Kominfo di Kota Padang dan provinsi. Kita juga mengundang komunitas yang terkait dengan pendidikan, mungkin seperti penggiat literasi, lalu tadi ada ibu peduli gitu ya, yang akan berkaitan dengan anak-anak langsung. Kita juga mengundang influencer yang akan menjadi key opinion leader. Jadi apa yang nanti mereka sampaikan tentang program-program prioritas, kita berharapnya itu akan memberikan percepatan sosialisasi kepada masyarakat. Kita juga mengundang dari kementerian lain, yaitu dari Kementerian Perlindungan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, lalu kemudian Kementerian Kesehatan. Kenapa begitu? Karena
kedua kementerian ini sangat berkaitan erat dengan program-program lintas Kemendikbudristek, yaitu terkait dengan gerakan sekolah sehat dan terkait dengan program TPPK namanya, perlindungan terhadap pelaku kekerasan di sekolah. Nah, untuk itu makanya kami juga mengundang dua kementerian ini agar terjadi kolaborasi dan kesepahaman bahwa program prioritas ini harus kita kawal bersama. Jadi target dari akhir dari kegiatan ini adalah kita punya jaringan komunikasi yang cukup luas ya, sehingga apa-apa yang menjadi pemerintahan itu lebih efektif itu di media sosial, karena dikemas dengan komedi makin kesini makin besar. Peluangnya ada banyak lagi, cuman karena saya mainnya cuma 4 ini, ada YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Masing-masing media sosial ini tuh mempunyai cara berkembangnya masing-masing dan cara menghasilkan uangnya masing-masing. Nanti kita masuk satu-satu. Next. Oke. Cara memulai menjadi content creator, kalau dulu dibikin beberapa niche konten, jadi beda-beda, ada di situ tutorial, ada di situ pribadi dengan nama Udario tadi. Terus bikin TikTok 2021 dan Facebook di 2021. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Terus yang keempat, ke Solo atau kayak membuat karakternya, misalnya Amak pemarah, Udario misalnya Pancadia misalnya, atau yang lain-lain. Itu karena zamannya vertikal, saya ikut vertikal. Jadi kita evaluasi mengikuti perkembangan. Karena di awal-awal itu biasanya semangat bikin konten. Cara menentukan tema dengan efektif, karena sudah banyak tema yang saya coba dari tahun 2007 waktu kuliah dalam kepala penonton. Misalnya gini, misalnya kita mau bikin review makanan, personal branding, bikin nama yang unik, lucu, mudah diingat, termasuk nama akun. Itu kalau saya bikin nama akun, nama asli kayak tadi, kayak lebih gampang, lebih mudah diingat. Terus kalau komedi dan di ending itu selalu ada punchline yang ditunggu. Nah, di saya itu konsep seperti itu ya. Terus yang keempat itu jargon konten. Kebetulan Udario tidak ada jargon, tapi beberapa teman-teman influencer atau content creator itu banyak yang memiliki jargon yang sehingga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Udario, nama Ambo Robi, Ambo guru di SMA tipe orang yang suka jalan-jalan Udario. Jadi kalau saya udah ngantuk, sehingga ketika sudah hidup terunda, bagaimana perilaku Udario, Mahipin dan Bodoh kami Ciluah Pak Anang Kamanang tahu siap tuh ulang jadi korban. Nah, seperti yang coba untuk memunculkan ide-ide untuk personal branding itu, sehingga dalam setiap konten kita itu kita selalu konsisten Udario. Karena memang Udario ini selalu kalau bagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan itu kami liput dan kami jadikan sebuah konten yang bisa kami akses di berbagai media sosial yang kami punya, seperti TikTok, Instagram, sehingga menjadi branding yang orang pengen lihat, wah ini kayaknya unik gitu ya. Karena memang kami banyak mensosialisasikan terkait dengan program-program prioritas dari pengen nih dari Udario. Bagaimana sih sebuah konten, lalu durasi waktu, dan apakah dilihat mungkin di depan kamera ini yang bikin agak sedikit grogi gitu. Kalau misalnya di dalam media sosial ini, sehingga tidak ribet, kemudian tidak bikin orang wah ini aja menunggu ngomongnya aja kayaknya kapan selesainya ini gitu. Mungkin itu Udario, terima kasih banyak. Saya Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian aja dari semuanya ya, Udario ya. Tiara Udario dari utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, menurut Udario sendiri konten jenis apa sih atau konten apa saja yang dapat meningkatkan Udario sendiri jika kita menggunakan fitur promosi tersebut, apakah itu efektif YP atau tidak? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu sedikit Udario atau bisa langsung ya. Lalu kemudian yang kedua Bu Dila,
kadang-kadang kita buat pakai lucu-lucuan, kadang-kadang yang lucunya diingat orang substansinya nggak sampai. Saya udah lihat di pesisir selatan Udario udah ada dipakai ya oleh bupatinya ya, bupati lama. 1 jam udah sampai 150. Apa orang memang sebenarnya kita jalan gitu ya, bukan apa yang kita sampaikan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Pertama dari Pak Robi, bagaimana munculnya ide jadi video itu tidak ada sama sekali. Saya sekolah dulu jurusan musik di SMKI, kuliah juga sambil asik musik juga sambil jalan. Munculkan ide itu biasanya dulu saya pertama sering nonton film. Film itu tidak harus komedi, Pak, tapi di film itu cukup mengasah insting kita untuk memunculkan ide yang baru. Nah, terus yang kedua, biasanya ide itu muncul di kegiatan sehari-hari. Misalnya sekarang saya datang ke sini, terus ada hal lucu, biasanya tuh saya langsung catat ya. Tinggal nunggu waktu kapan dimunculkan. Bisa seperti itu. Ini ada contoh, coba saya bacakan satu ya Pak. Bentar. Kemarin, jadi di sini saya catat poinnya memburuan orang di belakang, tapi pas di muka orang elok bana. Nah, cuma catat poin itu aja. Jadi nanti kita kembangkan gimana awalnya, terus lucunya di mana. Jadi ini saya dapatkan waktu nongkrong di suatu tempat di kafe waktu itu. Jadi ada teman yang bercerita, tapi dia menjelekkan seseorang, tapi pas orang itu datang dia baik di depan. Nah, terus langsung saya catat. Ini kayak pas untuk ide. Nah, bisa seperti itu Pak. Kejadian sehari atau yang saya alami. Terus kita tambah bumbu-bumbu komedi atau agak. Yang kedua dari Ibu Dila, apakah di konten harus ada hal yang lucu? Pertama saya jawab itu di konten tidak harus ada hal lucu, tapi harus ada value-nya. Jadi ada sesuatu yang menarik untuk orang nonton. Kalau kita bagaimana cara konsisten itu ya selalu memotivasi diri. Kalau nggak konsisten kita nggak makan, kalau nggak konsisten kita penghasilan juga, jadi itu yang bikin kita semuanya semangat sampai sekarang. Terus kalau durasi waktu, apakah harus apa nih? Kalau durasi waktu, usahakan kalau untuk konten edukasi itu seminimal mungkin. Jadi usahakan poin-poin yang disampaikan dalam satu video yang durasi 1 menit, jangan terlalu banyak iklannya di sana. Jadi beberapa klien yang memakai Udario itu selalu kita sampaikan juga kalau bisa Pak poin-poin pentingnya aja, jangan diuraikan di dalam video karena orang pasti akan bosan terlalu panjang. Jadi kita cukup poin-poinnya. Misalnya iklan yang ada di video dengan porsi value yang kita mau tonjolkan tuh seimbang, minimal seimbang. Jadi nanti kan kalau kita kolaborasi kayak DLH tadi, Dinas Lingkungan Hidup, komedi diselipkan siswa informasi. Terus fitur promosi apakah efektif untuk FYP? Kalau untuk FYP di video yang kita promosikan sudah pasti FYP dia nanti, karena kita berbayar untuk mendapatkan views. Dan lagi keunggulan fitur promosi ini lebih tertarget, jadi bagus. Tapi kalau tidak, kita usahakan organik bikin konten yang menarik agar otomatis FYP. Nah itu mungkin cukup itu dulu. Terus kita nanti berkaitan dengan media, bisa saja masyarakat kita terhadap hal seperti itu. Apakah dia sudah lebih banyak menangkap hal positif atau yang misalnya desain apa yang dibicarakan anak-anak untuk kakak itu juga tidak masalah. Yang berbahaya itu persoalan filosofis disampaikan dengan renyah, dia kehilangan filosofisnya. Nah itu juga di tangan anak-anak kita masing-masing. Ada kecenderungan sekarang sosial itu fungsinya hanya menjelaskan. Tapi prakteknya mengerti tidak mereka? Pernah tidak kita mengajak praktek-praktek sederhana, praktek-praktek baik sederhana ke anak-anak kita? Itu belum pernah akhlak, nilai. Kan itu sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kita tidak tahu bagaimana melakukan cara praktek baik. Saya senang sebenarnya kita mengundang Udario sebagai content creator. Ya Udario sebagai alat tentu akan efektif. Tapi persoalannya ketika Udario sudah dilihat direspon oleh banyak follower tentang program-program kita, apakah dia akan menjadi efektif bagi penontonnya? Itu juga menjadi perlu kita pertanyakan.
Saya kira itu saja, terima kasih menurut tempat lain dan mohon maaf kalau tersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya? Yudi teman tetangga saya. Boleh silakan. Masih ada 2 lagi kesempatan. Boleh Ibu? Ya, silakan sebelahnya Dahen dulu. Kita menarik yang terbaik dari diri kita, itu yang kita branding ke depan, itu kita jaga gitu. Tapi capek gak sih kayak gitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoran Saragi Budayo. Saya baru tadi pagi juga nonton video Budayo. Nah, ini pengalaman Budayo. Saya sebelum yang lebih poin-poinnya saja. Ada juga yang menyampaikan pesan itu komentar negatif nih dari pesan yang disampaikan. Menurut Galio, bagaimana tips dan triknya? Komentar yang didapatkan itu positif. Juga menemukan beberapa peserta didik yang juga hobi dalam buat konten kreator itu membuat sebuah konten. Lalu bagaimana tipsnya Dario? Kira-kira menurut selaku konten kreator apa sih tips dan triknya kalau batasan siswa depan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin mempersingkat silakan Dario. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memberikan value aja di kontennya. Jadi animasinya sudah bagus, tapi cerita animasinya masih kurang. Mungkin bisa mereka implementasikan animasi tapi berbahasa ini. Nah itu mungkin akan lebih bagus. Nah terus yang gambar-gambar sinematik ini mungkin mereka bisa implementasi. 10 bulan ternyata tidak lama mengandung materi. Lingkungan mereka sehingga awareness-nya meningkat dan juga pendaftarannya juga bisa meningkat seperti itu. Baik, mungkin next slide. Nah, saya juga ingin berbicara soal relevansi Bapak Ibu. Jadi kita paham bahwa ketika kita ngobrol-ngobrol soal kira-kira program dan juga target audiens kita, di mana kita paham bahwa target audiens kita secara umum adalah siswa atau pemuda. Saya rasa penting dari target audiens kita ngerasa, oh ini memang kontennya untuk saya, atau oh ini memang benar-benar dibuat untuk saya dan mereka mau saya untuk melakukan X, Y, Z, seperti itu Bapak Ibu.